Melalui laman resminya PSSI mengumumkan penunjukan Indra Syafri untuk menangani Timnas Indonesia pada SEA Games 2023 lantaran pelatih Shin Tae-yong akan berfokus penuh menangani skuad Indonesia U20 yang akan berlaga pada Piala Dunia U20. Kemarin saya baca berita, wah alhamdulillah nih, ternyata dipecah ke pelatihan. Apa mungkin eventnya bentrok, apa gimana nih? Kok Indra Syafri ngelatih untuk SEA Games U20, ya usia muda lah kalau SEA Games ya, U23, U20-an. Nah itu kan dia untuk jadi pelatih itu lagi. Ya. Kemarin kan kayak Shin Tae-yong rakus nih. Oh ya, semua kategori umur ya, dia tangani ya. Ya mungkin kontraknya gitu kan ya Mas. Iya kali ya. Iyalah, kalau kontraknya gitu ya udah. Kalau misal dia di kontrak senior, ya pasti fokusnya senior dong. Berarti kan kontrak dari PSSI sama Shin Tae-yong emang bunyinya seperti itu di awal, gitu sih. Tapi bagus gak tuh Mas, kalau satu pelatih megang begitu tuh? Kalau saya malah setujunya sebetulnya ya, kalau saya ya, setiap jenjang kepelatihan jenjang umur tuh timnas tuh dipegang oleh orang yang berbeda-beda sih Mas. Iya harusnya ya. Harusnya gitu. Jadi biar sisi positifnya biar yang satu orang fokus gitu. Satu orang pelatih fokus dengan satu skuad gitu. Jadi kalau kayak Shin Tae-yong kan pusing tuh pasti. Dari agenda satu ke agenda lain gitu loh. Jadi dia ya nggak istirahat sama sekali, pasti capek lah. Terus juga Pak, kalau menurut saya pemainnya jadi nggak berkembang Mas. Yang dipakai Shin Tae-yong ya. Gimana tuh? Itu aja. Ya bisa jadi sih. Apa kayak kalau menurut orang sih, bagus biar timnya kompak ya. Tapi kan kalau dia main di tim senior nggak apa-apa gitu loh Mas. Tapi kalau pas dia balik lagi ke U20, U23 gitu kan, dengan pemain yang ya ada diganti 2-3 orang diganti, ya itu kan bakal jadi kacau lagi nih menurut saya kan. Jadi kalau dia fokus di senior, udah fokus di senior, ini aja ya kan. Kalau nanti dia ini lagi, nah dia mau ngangkat umur bawah, misal dia lihat, bagus nih, Shin Tae-yong lihat, dia main di U20 bagus nih, dia mau ngangkat di senior, sedangkan kan kayak ada gap, ada jarak untuk U20 main di senior. Betul. Sebagus-bagusnya dia, senior harus dikasih ruang juga gitu loh. Iya, betul. Kan nggak harus kita cuci gudang pemain muda masuk terus ya, main di segala umur ya. Nah ini yang Shin Tae-yong lakukan sekarang kayak begitu nih, dia cuci gudang, udah daripada gue pusing milih pemain, pemain muda aja lah gue mainin. Iya, jam terbang alasannya gitu kan. Nah pemain seniornya udah, masa baru umur 30-an udah tutup buku untuk timnas, jadi kasihan juga sih Mas. Gitu kan, dari segi pengalaman kan dia gue udah menjanjikan nih kayak gitu. Ya bagus juga kalau dipecah. Indra Syafri kan juga punya pengalaman. Iya. Mungkin Shin Tae-yong terinspirasi dari Tsubasa kali Mas. Tsubasa kan iya kan dari kelompok umur nih, timnas tahu-tahu senior ya kan. Nggak pernah diceritain nih ada pemain Jepang yang lebih senior yang main yang di luar itu. Tahu-tahu satu paket aja udah. Ada juga, ada Tsubasa, Misaki. Tadinya striker jadi back, ya kan? Kayak gitu makanya. Terinspirasi dari situ kali. Iya sih, cuman sayang sih. Mungkin biar harganya murah kali ya. Kalau kemarin Luis Milla udah bagus loh. Luis Milla bagus sih. Saya suka progres timnas waktu dipegang Luis Milla, yang terutama yang Asian Games ya. Cuman kalah apes lah itu sama Uni Emirat. Bagus sih. Tiki takanya kelihatan. Kan? Gitu. Saya juga nonton, lebih puas nonton Luis Milla. Luis Milla ya lebih enak dilihat ya. Iya daripada yang sekarang sih. Tapi ini sih Mas, kalau saya sih lebih ke, kalau sepak bola ya menurut saya lebih ke pragmatis sih. Yang penting skor sih kalau saya. Total football nih. Belanda nih. Jose Mourinho lah. Jose Mourinho. Yang penting hasil. Iya, Jose Mourinho kan nggak peduli mau dia mainnya parkir tank. Chelsea. Yang penting menang, ya kan? Apalagi ngepas sama supporter kita. Yang penting menang kan? Iya sih, bener sih. Nggak menang ditimpukin. Udah cocok banget itu. Mungkin ke situ. Tapi maksudnya
Sintayong juga bagus sih Mas, hasilnya juga bagus. Terutama sama fisik pemain ya, kelihatan lebih kuat, duel, lebih tahan, waktu udah 60 menit ke atas masih lebih kuat ngejar bola gitu sih. Kalau waktu yang Luis Milla saya lihat masih ya capek, setelah menit 60 udah ada yang ngos-ngosan. Cuman zaman Sintayong nih kelihatan dari stamina dia kuat. Itu sih. Berarti kalau Sintayong dia bawa apa namanya, bawa Korea ke Indonesia gitu mungkin Mas ya? Iya betul. Jadi apa ya, culture sepak bola Korea ya jelas lebih maju mereka lah. Kalau sepak bola dibawa ke kita ya kebetulan sama-sama Asia, cocok lah. Iya tuh dia Gitu sih makanya. Jadi bagus sih. Dia sempat itu tuh berantem sama Vietnam. Oh, Park Hang-seo. Iya. Tapi dia udah resign. Bukan resign. Dia udah nggak Oh, udah lanjutin ngundurin kontrak diri dia. ya? Bukan ngundurin, memang kontraknya habis, dia milih untuk nggak terus. Oh gitu. Ya, makanya ada rumor Park Hang-seo mau. Oh kalau kita. Ya beritanya gitu, maksudnya. Oh sama itu tuh. Media-media yang Jepang itu juga. itu, Siapa sih? Keisuke. Iya, Honda. Ya itu menurut saya kalaupun memang Sintayong nanti nggak lanjut sama kita, Honda harus dicoba sih. Oh. Karena kelihatan progres Kamboja Mas, nggak ada apa-apa Mas. Iya, Dulu langganan dibantai 7-0, 8-0. Iya, Singapura juga kan. Mas. Tau-tau mainnya enak. Sama Thailand. Oh tapi memang Kamboja niat sih, membangun liganya juga udah niat. Jadi operator J-League tuh masuk ke Liga Kamboja buat membenahi sistem liganya juga. Jadi nggak cuma timnas yang mereka benahi, tapi memang sepertinya ada kerjasama antara Jepang sama Kamboja terkait sepak bola. Nah harusnya kayak begitu ya Mas ya? Ya harusnya kayak gitu. Ya kayak kita kan udah mulai apa promosiin bibit-bibit muda nih ke luar negeri. Iya. Kalau saya lihat sih bukan karena mereka jago nih untuk apa main di luar negeri Mas. Kalau saya lihat ya. Iya. Ya kan? Karena yang lebih maju sekarang nih media sosial sama promotornya nih. Iya. Untuk mempromosikan nih gue punya bibit. Ya kan, nih cocok nih main di liga ini, nih lo tes, ini main kan. Kalau untuk segi permainan kayaknya, waduh, masih nggak jauh beda sama orang-orang terdahulu kayak. Iya. Tapi ya? sebetulnya sih abroad tuh bukan fenomena baru ya Mas. Dari zaman sebelumnya tuh, zaman siapa, Ricky Yacob ya? Iya, mereka era-era dia udah ke Jepang, ke Australia betul. kan. Terus Primavera juga kayak klubnya Sandi Iya, sempat Sandi. hampir main debut Serie A cuman karena masalah administrasi gagal main di Sampdoria. Terus Kurniawan main di Swiss, di Luzern kalau nggak salah. Itu sebenarnya bukan hal yang baru sih. Betul. Cuman memang kayak ada jeda yang agak panjang setelah Kurniawan ke si Egy. Itu panjang kan? Ya itu kayaknya nggak ada pemain abroad kecuali ada. Jadi ya meskipun ke Malaysia ya, Bambang kayak Bambang, LA Boy, Ilham Ponario. Dia gaji terbesar loh Mas. 1 M. Selangor dia. Kalau si berdua tuh emang pahlawan Selangor sih. Iya. Terus ada juga yang jebolan-jebolan grup Bakri ya kalau nggak salah ya, kayak siapa? Main di Vise, si siapa sih, Alvin Tuasalamoni. Oh iya, Alvin. Jebolan-jebolan SAD yang di Uruguay. Oh iya. Ya, itu kan beberapa main di Vise, Alvin, terus siapa lagi ya saya lupa. Yeriko Kristiantoko kalau nggak salah. Terus adiknya si siapa, Zainal Arif. Wah, kurang tahu tuh. Nah, itu Yandi Munawar Sofyan. Yandi Sofyan itu juga sempat di Vise, sempat di Brisbane Roar, Samsir Alam. Iya, Samsir Alam. Peñarol, terus main di New York. Kalau nggak salah melempem juga Mas di timnas. Mas Bobby cek di YouTube ada salah satu akun yang ngewawancara tuh stand up komedian terkenal yaitu bahas kenapa Alvin pulang ke Vise. Ternyata karena ya homesick, itu doang alasannya. Nggak ada teman Indonesia lagi, dia bingung di sana. Padahal menurut si Alvin dia udah ada pemandu bakat dari Benfica. Nah, kan iya kan. Dia memilih pastilah untuk kabur. Diituin. Padahal kalau dia mau bertahan semusim, betul, mungkin dia Mas. udah nasibnya lain. Iya, makanya. Main ke Benfica gitu. Benfica loh. Iya, wah, gede tuh. Iya, gede. Oh. Gak harus nunggu Egy gitu. Iya, gak harus nunggu. Iya. Kan dari situ kan pasti buka kan. Oh, ternyata Indonesia punya pemain-pemain betul. bagus gitu. Betul gitu, Mas. Nah, itu sih. Jadi
sekarang kalau ngambil pemain Indonesia ngincernya followersnya nih. Iya betul. Dari zaman Jangan-jangan nih. Iya, dari Egy zaman tuh Egy kan arahan langsung meningkat tuh. katanya kan Egy Jepang itu. tren ya katanya sih, tapi ya nggak apa-apa lah, yang penting di sana Egy Witan walaupun pulang sih. Iya, pulang lagi Nggak tahu lah sekarang. kenapa. Egy di mana sekarang? Di Witan Rans. di Rans ya kalau nggak salah ya. Ya benar kalau Witan. Iya, Rans, iya, kayaknya betul. sih Rans. Rans ya. Sayang sih Mas. Iyalah. Si Witan terutama. Karena Witan tuh Baru kan? reguler mainnya. Oh ya. Kalau si Egy karena mungkin pernah cedera, performnya turun. Iya, jadi turun, betul. Dia pemain Agak lama, rotasi gitu. betul. Tapi kalau Witan udah inti, memilih pulang. Oh, sama kayak Arhan ya. Dia udah inti di Jepang ya. Arhan tapi kan masih bertahan di Iya, sana. masih, maksudnya Kalau- masih. Kalau Witan kan Kenapa ya, dia? Aduh. itu dia. Mungkin karena Egy udah pulang. Sama kayak Elvin mungkin. Jadi nggak ada orang nih. Saya bingung. Iya, kadang suka gini ya. Kan sepak bola apalagi lu main di luar gitu ya, Mas ya. Iya. Main di luar Indonesia, kenapa nggak lu bukan cuma skill atau ini lu SDM-nya coba dibenahin PSSI gitu. Iya. Dari segi ya istilah kecil-kecil bahasa Inggris bisa lah. Iya. Mungkin bahasa Inggris sudah ya Mas kali. Mungkin culture kita kali ya yang Nah, memang itu maluan kali, Mas. maluan sama ya yang penting kumpul sama keluarga gitu ya. Masalahnya anehnya gini Mas, kita pikir kebalik ya. Pemain-pemain asing yang main di Indonesia. Iya. Itu mereka cuman butuh alasannya karena Liga Indonesia supporternya fanatik. Rame, betul. Iya, rame. Terus Udah. beberapa yang dari Brazil bilang cuacanya sama. Betul. Alasannya itu doang. Nggak yang alasan yang ya harus bawa ibu, bapak Iya. atau apa. Mereka cuman butuh itu doang. Terus main di sini, betah, malah jadi WNI. Nikahin orang sini. Kayak orang sini, ya kan? Punya anak Iya, sini. kita kayaknya nggak ke situ deh. Iya, makanya ya. Aduh. Itu dia, itu kan Susahnya di situ kebalik tuh, Mas. Iya, Betul. itu sih. Makanya ya udah capek-capek negara gembor-gemborin, Iya, promotor gembor-gemborin, ternyata pas nyampe sono dia sendiri yang minder. Iya. Ya kan, jangan sampai kayak begitu nih buat kedepannya kan. Iya, semoga si siapa anaknya Roberto Kuateh tuh Ronaldo Kuateh betah lah di Bodrum Sport kan baru. Terus si Arhan di Jepang. Arhan, si Asnawi Mangkualam, Iya, Asnawi. terus Betul. Marcelino yang baru di Belgia Marcelino. yang Oh, bentrok. Enggak dipanggil tuh, Mas. Iya Di karena Pildun. enggak, katanya si klubnya, klub Benze itu minta Di surat Pildun di AFC. ya, tembusan dari PSSI gitu katanya. Kalau ada surat dari PSSI, dia mau. Wah, sudah Manggil. telat. Kan udah terbang. Iya. Ya nggak tahu lah, bisa nyusul. Nggak apa, ada nggak sih tahu. di itu. Udah ya, nggak ada Mudah-mudahan. di register, nggak tahu lah ya. Nggak ada di list. Aduh. Ya, tapi Sayang ada sekali Hugo itu. Samir sih. Lumayan tuh, Anaknya Mas. siapa? Jackson F. Thiago. Kemarin Oh. kalau Mas Bobi lihat di uji coba yang lawan Fiji, Guatemala. Wah, betul. Mainnya bagus, Mas. Hmm. Winger yang bisa crossing, bisa lari. Di kita kan jarang tuh winger yang larinya emang kenceng, tapi crossingnya biasanya awut-awutan. Iya. Nah, kalau si Cuma Hugo- menang lari ya. Kalau Hugo punya kecepatan, punya akurasi umpan, itu Mudah-mudahan bagus. Itu. buat- Samba dia. Ya sih. Ya pelatih bapaknya. Iya, bapaknya memang pemain juga kan dulu Iya. kan, sama pelatih juga. Itu sih. Makanya untuk bibit muda kan si Indra Sapri jagonya lah ya. Iya, dia Dari mulai zaman terkenal waktu zaman siapa tuh, Mas? Pandi Mas. Evan Iya. masih ya betul Yang tuh. Langsung apa, juara tuh. Safari ya. Mm-mm. Tapi kan itu juga konyol, Mas. Ragu. Tahu-tahu sebelum AFC diputer uji coba di seluruh Indonesia, capek mereka. Oh iya tuh. Yang tur Nusantara tuh. Iya, Yang tur PSIS Nusantara. PSIS main di Jatidiri, saya kehabisan tiket mau nonton. Ya, Oh. tahu-tahu melempem di AFC kan. Mungkin karena capek itu Iya kan. sih. Jadi aneh kita sekalinya main bagus, juara, terlalu dijunjung gitu, Mas. Mm-mm. Dieksploitir jadinya. Betul. Layu akhirnya Iya. sebelum Nah, itu. berkompetisi aslinya gitu. Jadi nggak ceria untuk main Iya, bola ya. Itu dia, capek duluan. Sama pas Egy kan, Egy apa Evan Dimas tuh, Mas, yang tur Eropa apa tuh? Apa tur Kayaknya gitu. Tur Asia Timur apa?
Arab gitu ya, bukan? Oh, yang Suara Arab apa si sih? Evan. Evan ya, yang Arab cukur ya. botak Pak ya kalau nggak salah. Oh iya, yang Iya. Arab. Ya itu. Oh, yang umroh sekalian ya. Iya, umroh sekalian tuh kan terlalu apa ya? Terlalu Iya, betul, dibesar-besarkan betul. gitu. Padahal kan usia muda nggak masuk FIFA ya Mas ya. Iya, akhirnya apa? Nggak fokus di Hilang tuh senior. generasinya, rontok semua. Iya, Kecuali benar Evan sih. Dimas, Evan Dimas. Hansamu, yang lain udah nggak tahu kemana. Iya, aduh. Sayang banget tuh. Sama itu juga tuh. Tinggal Egy doang kan. Sama Arhan mah nggak Egy ya Mas ya? Arhan dibawa, maksudnya dia muncul setelah Egy sih. Setelah Kalau Egy kan? Egy kan setelah Evan Dimas, Egy, Witan. Betul. Tapi Egy nggak juara Mas. Nggak Iya, pernah Egy. ngangkat piala dia. Ya, dia paling perunggu-perunggu gitu ya. Kan. Yang terakhir tuh ngangkat piala yang ini banget. Bentar, yang siapa si anak baik tuh yang dari Papua, lupa saya. Marinus Manewar tuh, yang AFC U23, Egy ada nggak ya? Yang juara itu kita Mas, ngalahin Thailand. Oh enggak. Bukan Egy Mas. Masa sih? Wah, lupa. Egy Pokoknya- nggak pernah angkatan Witan, Egy enggak. Terus siapa? Asnawi gitu enggak dia. Kayaknya sih nggak ada Ntar juara kita deh. riset lagi Boleh ya. deh. Iya, Mas. nantilah ya. Di komen. Iya, di komen. Kayaknya pokoknya kita pernah juara AFC U23 kalau nggak salah. Yang Piala AFF U23 yang ada Marinus di situ. Ada Sadil juga kalau nggak salah. Oh Sadil. Saya nggak ingat. Itu Mas Sadil mah angkatannya Dimas. Di bawah Dimas sih sebetulnya. Emang iya? Iya, enggak kan. Oh si Dimas mah ini siapa? Yang larinya kenceng tuh Mas, yang anak Palu. Maldini Pali. Satu lagi. Maldini Pali Makassar ya? Iya, pokoknya Sulawesi. Gocekannya oke. Siapa sih itu Mas? Ada yang di Bali juga tuh. Yang anak ponakan gubernur apa ponakan wali kota tuh lupa Ilhamuddin saya. ya? Iya, Main. Pernah main di Selangor juga. Cakep tuh. juga tuh dia tuh main tuh. Ya, dia yang ngegolin waktu lawan Islandia. Kita kan pernah dicoba sama Islandia tuh. Persiapan Piala Dunia dia yang kalah 4-1 Pak ya. Dia ngegolin sih Mas itu. Tapi golnya aneh. Gol crossing kan. Pemain Islandia kan gede-gede. Kita crossing loh. Untung bola lepas kiper. Oh. Tinggal dicop sama dia masuk lah. Tapi kan itu nggak konsep yang bagus gitu. Iya golnya. sih, nggak kayak yang Arhan lemparan Iya. masuk. Ya, itu kan beneran konsep ya. Kalau ini enggak, ini untung-untungan kiper lepas aja. Itu sih. Saya inget banget itu Ilham Udin ngegolin gitu. Ilham Udin apa itu. Makanya pas di situ Indra Sapri, wah. Iya. Terangkat banget tuh namanya Terangkat tuh banget. pas Evan Dimas kan. Nah, pola-pola kayak dia diterapkan tuh sama pelatih lain tuh kayak nyari-nyari bibit ke Iya. kampung, ya kan? Tapi nggak diterapkan sama Sinteyong nih. Aduh. Dan Sinteyong cuma terima nama, lihat liga, oke. Masuk. Apa gimana tuh, Mas? Kalau menurut saya sih memang harusnya Sintayong Harusnya nggak nggak. berpikir ke situ. Iya, Karena harus ya nyari-nyari ke di kampung ya. PSSI ya Nyasar harusnya lagi. ada divisi pencarian bakat lah. Heeh. Harusnya idealnya liga yang bagus itu menghasilkan pemain yang berkualitas. Nah, Nah, jadi nggak usah pemain yang capek-capek berkualitas itu akan masuk ke daftar nama, pool lah istilahnya, national pool, yang mana nanti pelatih tinggal ngambil, menyeleksi lah. Ini mana yang lebih bagus dari yang bagus gitu. Akhirnya dari situlah kebentuk skuad timnas. Nah, kita bisa nyalain Sintayong kalau semisal Indonesia ketinggalan pertandingan, dia strateginya nggak jalan, itu baru salah Sintayong, Mas. Tapi kalau misal dari pemilihan pemain, sebetulnya itu nggak bisa disalahkan Sintayong, karena ya Sintayong ngambil dari mana lagi? Iya, betul. WNI doang, yang kebanyakan juga mainnya di sini gitu loh. Itu aja sih. Makin banyak nih naturalisasi nih, Mas. Iya makin banyak, tapi menurut saya nggak masalah, karena ya Demi kita mengejar kan ya. ngejar prestasi kan. Iya ya. Balik lagi, trofi kita udah lama nggak angkat trofi. Sempet keki juga nih, orang murni pribuminya nih. Aduh. Iya, gara-gara pasti keki sih. begini nih. Tapi harusnya lecutan Mas, buat semua pihak. Baik pemain harus latihan lebih bagus, klub juga harus lebih memodernkan diri, ya kan? Betul. Biar bisa menghasilkan pemain yang udah jadi kualitasnya kualitas Eropa gitu. Harusnya ke situ arahnya. Bukannya malah merasa tersaingi, harusnya koreksi lah. Wah, gitu sih. susah, Mas. Ya itu balik lagi, minimal ada komitmen ke situ. Iya, Ya, itu urusan intinya lain kan dibenahi. jiwanya dalamnya Iya, nih yang betul, harus betul ini. kita harus maju gitu loh. Iya, Nggak yang betul. sudah Satu misi, nyaman. satu
visi ya Mas ya harusnya nih. Kita betul. kan kayaknya pemain bola kita kan zona nyaman semua Mas. Kalau udah jadi pemain top, bayaran besar, ya kan, punya rumah, punya mobil, endorse, Iya. frozen food gitu kan, ya kan? Oh nice. Iya gitu doang kan, udah kelar cita-cita. Saya biasa berlari dan dribbling dengan kencang. Makanan saya Sonas. Saya selalu berlatih menendang bola dengan keras. Makanan saya so nice. Tugas saya penyeimbang tim, bertahan dan menyerang. Makanan saya so nice. Saya suka makan Sonai.